bagaimana kemudian menumbuhkan rasa cinta di dalam diri kita, di dalam hati kita terhadap tanah air ini. Ya, sebuah slogan yang bukan slogan juga ya, tapi syiar ini sebenarnya menurut saya syiar yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, hubbul watani minal iman. Ini bukan hadis, ini bukan firman, apalagi bukan ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi ini kaidah kebangsaan yang bisa kita anut dan bisa kita pegang, bahwa kemudian kita berada di hamparan tanah pertiwi Indonesia, berarti konsekuensinya kita harus mencintai bumi Indonesia ini, ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, hadirkan jiwa nasionalisme kita, ya. Tentu jiwa nasionalisme itu sebenarnya pondasi utamanya adalah spiritualisme, ya. Kalau jiwa spiritual kita kuat, keagamaan kita kuat, pemahaman terhadap hukum-hukum Allah kita kuat, maka insya Allah sendirinya akan lahir ini jiwa patriotisme ini, ya. Akan lahir itu sendirinya. Buah dan konsekuensi daripada mencintai hukum Allah itu adalah nasionalisme. Orang kalau misalnya sudah, ya tentu belajar hukum Allah yang benar, ya. Karena ada juga yang belajar dari satu majelis, dari satu kelompok, kemudian justru salah kaprah. Dia malah membenci dan bahkan memusuhi Indonesia, ya, bangsa Indonesia itu sendiri, menjadi teroris dan sebagainya. Tentu ini adalah oknum, karena Islam adalah dinus salam, agama yang mengajarkan penuh dengan kedamaian. Dan saya ingin menambahkan sedikit, Ustadz Eza, ya. Jadi ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama adalah pesan konstitusi, ya. Jadi secara konstitusi sebenarnya para pemangku kepentingan, para pejabat, para petinggi negeri ini dan semua elemen bangsa tanpa ada yang terkecuali, ya, mulai dari pejabat sampai rakyat kecil harus berpegang teguh kepada pembukaan Undang-Undang 1945, ya, bahwa di antara peran Indonesia itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tadi sudah disinggung oleh Ustadz Kiman bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu kan melalui teori pendidikan, ya, beserta dengan praktek-prakteknya. Nah, sekarang yang terjadi akibat atau dampak dari pandemi ini adalah sekolah daring yang kemudian menyebabkan banyak orang tua menjadi darting, ya, darah tinggi. Ya, dari daring from the daring to the darting. Bagaimana kemudian orang tua harus menggantikan posisi guru, tapi disitulah nilainya. Hikmah dari COVID itu adalah bagaimana kemudian orang tua itu tidak hanya sekedar menjadi sarana yang mengeluarkan bayi kemudian membesarkan, tapi juga menjadi alat pendidik, gitu ya. Dan di sisi lain dia harus merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana susahnya, ya, pahit getirnya menjadi seorang pendidik yang dulu, ya, baru mendapat cubit sadiki langsung pergi di polsek, indera saip mauti, ya kan? Kalau di sekolah, ya, kita kadang-kadang tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh anak kita, ya. Begitu disuruh, diperintah oleh gurunya, kemudian ada sedikit pembangkangan lalu diluruskan oleh guru, langsung dianggap itu adalah sebuah kekerasan. Nah, sekarang kan dia rasa walima ustengah matboti walau longola. Ya, semakin hari bukan semakin soleh tapi semakin toleh. Ya, kenapa? Parentama bu handphone anak mai. Akibat daring itu cuma satu anak. Satu anak itu. Wan walau ala parentama bu handphone anak mai, berarti ada yang salah dengan orang tua. Baru satu Ya, HP. padahal baru satu HP, ya. Jadi begini. Kalau 2 HP, 3 HP selesai. Iya, betul. 1 HP, 2 HP, tambah dengan laptop, tambah dengan wifi, semua fasilitas yang memalingkan dia daripada konsentrasi nilai-nilai agama, kan? Norma-norma agama. Nah, ini saya kira di sisi lain yang perlu kita syukuri, ya, dari daring itu, di mana orang tua diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan waladin solihin yad'ulah. Karena jangan sampai ketika Anda meninggal, anak ini berdoanya hanya lebih banyak peran doanya itu kepada gurunya yang telah mengajarkan dia. Sementara kepada Anda, ya, sebagai orang tua, sedikit sekali kesan anak terhadap orang tuanya. Nah, jadi itu secara pendidikan. Kemudian dari sisi konstitusi lain, peran moral, pesan moralnya adalah
menciptakan perdamaian dunia, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jangan lupa, kita hari ini bereuforia, setiap tahun 17 Agustus itu kita anggap adalah sesuatu yang momentum euforia yang luar biasa, bergembira, berbahagia, tapi amanat konstitusi ini belum tercapai. Kenapa? Karena masih ada bangsa lain yang terjajah. Ya kan? Betul. Jadi kalau kita merujuk kepada amanah konstitusi ini, seharusnya bangsa Indonesia itu sedih atas kesedihan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Rohingya. Walaupun secara bangsa mereka, secara kolektif mereka itu merdeka, tapi kan ada bangsa lain, ya, ada etnis lain yang kemudian bahkan mengalami genosida, ya, pembunuhan massal. Ini juga Indonesia harus tampil berperan di depan kemudian untuk memberikan kritik terhadap Rohingya ini di Thailand, ya. Iya. Di Thailand. Begitu juga dengan Palestina. Siapakah yang memberikan pengakuan pertama kali atas deklarasinya kemerdekaan bangsa Indonesia? Itu yang pertama adalah Mufti Mesir, yang pertama adalah Palestina, kemudian yang kedua adalah Mufti Mesir. Masya Allah. Jadi kita punya utang budi terhadap Palestina ini. Ya, mereka yang kemudian memberikan pengakuan pertama terhadap kemerdekaan kita, tapi mereka sudah 70 berapa ya? 78. Kita merdeka 45, mereka terjajah 46 atau 47. Berarti sudah 74 tahun. Bayangkan sudah 74 tahun terjajah. Nah, peran kita bangsa Indonesia apa? Nah, kalau misalnya belum maksimal, ya saya katakan amanah konstitusi di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea yang keempat ini masih belum sempurna. Ya, kita belum melaksanakan amanah undang-undang tersebut.